Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pemerintahan dan otonomi daerah, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk pemerintahan daerah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kelembagaan dan personil, dan sebelumnya juga tentang kewenangan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang keuangan. Nah, ini jadi memang urut-urutannya seperti itu, ada ke keuangan, walaupun sebenarnya harusnya pelayanan publik dulu ya, tapi nampaknya akan kita bahas tentang keuangan. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita perlu ada penataan tentang keuangan ini. Pertama, yang harus kita pahami, harus setiap pemerintah daerah itu menggunakan prinsip money follow function atau money follow program. Artinya kalau dulu itu kita bicara membuat program-program pembangunan itu diawali dulu dengan berapa banyak uang yang dimiliki oleh daerah. Baru kira-kira dengan uang itu berapa jumlah program, apa program yang akan mau kita bangun, mau kita buat gitu ya. Nah, sekarang prinsipnya berbeda. Jadi kita bikin dulu programnya, ya, baru kita pikirkan duitnya gitu ya. Itu prinsip money follow program itu seperti itu. Nah, yang setelah itu baru kita juga dalam penataan keuangan itu harus kita pikirkan tentang penataan cost center dan revenue center. Jadi ini pengeluaran anggaran untuk pembiayaan itu apa saja, lalu juga pendapatannya apa saja. Jadi tentang anggaran dan tentang pendapatan itu harus jelas juga gitu ya. Itu yang sangat penting untuk ditata. Yang kedua, ini terutama berkaitan dengan penataan cost center itu. Jadi untuk anggaran pembangunan itu, ya, untuk apa anggaran pembangunan itu? Untuk diarahkan untuk pemerintah daerah itu di dalam rangka memberikan pelayanan publik. Nah, pelayanan ini kan kita pernah membahasnya, ada pelayanan dasar dan ada pelayanan sektor unggulan. Jadi untuk pelayanan sektor unggulan. Jadi kalau pelayanan dasar seperti untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, nah itu untuk pelayanan di bidang itu. Tapi kalau di sektor unggulan, pengembangan sektor unggulan itu pelayanan di bidang pertanian, perindustrian, ya, perdagangan, kehutanan. Nah itu pelayanan di pengembangan sektor unggulan. Nah, nanti cost center ini anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelayanan dasar, kegiatan pelayanan pengembangan sektor unggulan itu berapa dihitung. Nanti dikumpulkan gitu ya, namanya cost center. Nah, dengan cara seperti apa cost center itu dibuat? Nah, setiap urusan, misalnya tadi urusan pendidikan itu apa saja pelayanan dasar di bidang pendidikan itu, lalu dihitung berapa jumlah anggaran untuk setiap penyelenggaraan pelayanan dasar itu. Nah, yang sangat penting di dalam pelayanan dasar ini ada yang namanya standar pelayanan minimal atau biasanya STM. Saya berikan contoh misalnya
untuk standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Nah, ada standar pelayanan minimal pendidikan dasar di suatu kabupaten itu apa? Ya minimal standar pelayanan pendidikan itu ada ruang kelas 6 gitu ya. Nah, itu ya standar kan gitu, ada ruang kelas 6. Jadi 6 kelas ya. Untuk apa? Ya minimal ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas gitu. Nah, itu minimalnya situ. Jadi dilihat dari jumlah siswa sebenarnya, tapi minimal itu. Dengan standarnya misalkan untuk SD itu 35 orang. Jadi kalau misalkan murid kelas 1 itu ada 70 orang atau 70 orang, berarti ya ada tambahan standar minimalnya, itu ada tambahan untuk kelas 1 saja itu harus 2 kelas. Sehingga kalau misalkan kelas 1 2 kelas, kelas 2 2 kelas, sampai kelas 6 maka standar minimal untuk kelas itu adalah 12 kelas gitu. Itu. Bagaimana dengan guru? Nah, guru karena di SD itu gurunya guru kelas, maka minimal gurunya jumlahnya berapa ya? Ada guru kelas 1 sampai kelas 6, ada guru agama dan guru olahraga. Jadi minimal standar minimal untuk penyerahan guru itu harus ada 8 guru setiap sekolah itu. Dengan standar minimal 6 kelas gitu ya. Nah, itu standar minimal. Nah, untuk itu berapa jumlah biaya setiap tahunnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu, kan bisa diukur semuanya. Dengan ada standar minimal. Demikian juga untuk bidang kesehatan, pelayanan di puskesmas. Apa standarnya? Ditentukan standar minimalnya seperti apa. Misalnya untuk puskesmas itu untuk melayani berapa ribu orang. Misalkan satu puskesmas untuk bisa mencakup pelayanan 30.000 orang. Berarti kalau melebihi 30 orang harus dibikin puskesmas baru atau puskesmas pembantu. Gitu. Nah, itu standar pelayanan minimalnya seperti itu. Nah, jadi biaya itu ditentukan dari situ nanti standar-standar pelayanan minimal. Nah, demikian juga sebenarnya diharapkan untuk pelayanan-pelayanan pelayanan-pelayanan sektor-sektor yang lain juga seperti itu gitu. Misalkan saya contohkan lagi, misalkan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Nah, standar pelayanan minimal untuk ambang batas polusi udara. Nah, itu berapa di satu kabupaten itu. Nah, baru kita itu supaya tetap segitu ambang batasnya, ada program-program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup, itu berapa kira-kira membiayainya gitu ya. Anggarannya berapa gitu. Untuk tetap ada standar minimal mengenai ambang batas polusi gitu. Nah, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentang standar pelayanan minimal untuk menentukan anggaran atau cost center itu. Nah, itu. Jadi setiap nantinya itu setiap kegiatan apapun gitu ya, setiap dinas apapun, badan apapun, kantor apapun itu melakukan itu semua gitu. Nah, itu melakukan semua. Jadi nanti dinas pertanian seperti apa, lalu di bidang peternakan seperti apa. Nah, itu semuanya akan larinya ke sana. Sehingga nanti itu setiap pelayanan apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu akan terdeteksi berapa biaya pelayanannya. Nah, kan jelas itu berapa biaya pelayanannya. Dengan cara yang sama ini dapat dihitung biaya seluruh pelayanannya merupakan fiscal need dari daerah. Jadi setiap dinas tadi, setiap badan, setiap kantor menghitung semua itu biaya-biaya pelayanan itu. Jadi mulai dari kantor kecamatan ya sampai kepada setda, dinas-dinas, badan-badan gitu ya, itu semuanya dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu maka akan dijadikan satu seluruh di kabupaten itu, namanya fiscal need atau kebutuhan fiskal. Jadi dengan cara itu kita bisa bisa menentukan berapa sih kebutuhan fiskal yang
yang diperlukan oleh suatu kabupaten. Jadi ingat sekali lagi, ini yang disebut dengan prinsip money follow function atau money follow program. Nah, biasanya kita itu terkenal di dalam dunia akademik itu retorik namanya anggaran kinerja. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menata revenue-nya? Nah, revenue centers-nya ya. Apa saja ini revenue center itu pada dasarnya perlu ditata juga dalam revenue center ini. Pertama, ini kita tahu bahwa kita sebenarnya ada desentralisasi fiskal, walaupun memang desentralisasi fiskal ini sangat sedikit ya. Misalnya desentralisasi fiskal itu berupa pemerintah daerah itu berhak mendapatkan sumber-sumber pendapatan sendiri dalam bentuk pajak daerah dan restribusi daerah. Tapi kan jumlahnya sangat terbatas gitu ya. Untuk kabupaten kota saja misalkan pajak yang cukup potensial ya menjadi pajak daerah, menjadi sumber pendapatan daerah itu yang diantaranya ya pajak bumi dan bangunan. Nah, ini cukup ini perorangan yang kecil-kecil itu masih masuk dalam kabupaten kota. Bisa pajak penerangan jalan, nah itu cukup lumayan itu ya, pajak penerangan jalan itu. Pajak reklame gitu ya. Itu diantaranya yang pajak hiburan dan restoran gitu. Nah itu namanya pajak-pajak yang memang sekitar 9 pajak daerah lah gitu lah ya, untuk tingkat kabupaten itu. Jadi tidak banyak sehingga PAD pajak daerah dan retribusi ini menjadi sumber PAD itu sangat kecil juga bagaimanapun juga ya, kecuali kalau misalnya kota-kota besar seperti DKI Jakarta gitu ya, yang tingkat provinsi pajak penerangan jalannya sangat besar karena di sana kan penggunaan listriknya sangat besar kan, satu gedung aja udah berapa itu, sehingga sangat besar PAD DKI Jakarta itu dari pajak penerangan jalan gitu ya. Nah, restribusi daerah, nah ini memang restribusi daerah itu dulu yang jadi primadona itu adalah restribusi di perizinan, tapi sekarang kan nampaknya sudah tidak ada lagi, sehingga sangat kecil juga restribusi daerah. Bahkan restribusi misalkan untuk parkir gitu ya, restribusi untuk angkutan jalan gitu ya, sebenarnya kadang-kadang restribusi itu sebenarnya kadang-kadang pemerintah daerah rugi gitu ya, pendapatannya berapa yang didapat dari restribusi, tapi orang yang memungut pendapatan itu banyak gitu, jadi sebenarnya sangat rugi juga gitu ya. Itu jadi kalau persoalan penataan tentang pajak daerah dan distribusi daerah juga sangat penting sebenarnya bagi kita itu ya. Tapi sangat. Nah, memang ini pada dasarnya kita tahu bahwa setiap daerah juga itu sangat tergantung dari sumber daya yang dimilikinya. Jadi pendapatan suatu daerah itu sangat tergantung dari sumber daya yang dimilikinya. Sehingga kita tahu ya, pada dasarnya memang secara horizontal antara satu daerah dengan daerah itu terjadi ketidakadilan ya, tidak samaan gitu antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, demikian juga sumber-sumber pendapatan daerahnya itu berupa pajak dan restitusi daerah itu berbeda-beda antara satu dengan daerah lain. Apalagi kalau sumber daya alamnya. Biasanya tax base untuk kabupaten kota atau provinsi gitu yang berkaitan dengan pajak atau restitusi daerah itu ya sangat tergantung dari sumber daya buatan yang dimilikinya. Nah, demikian juga antar daerah itu kan kadang berbeda ya sumber daya alamnya gitu ya, sehingga memang kalau diserahkan semua pajak-pajak itu ke daerah baik provinsi atau kabupaten kota
maka akan tidak ketidakadilan antara satu dengan daerah lain. Jadi kalau yang kaya akan sumber daya buatan seperti DKI yang saya kemukakan tadi, maka dia penghasilannya sangat besar PAD-nya. Apalah ya. Coba kalau misalkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai tidak ditarik ke pusat, wah mereka akan kaya. Sementara yang tidak memiliki sumber daya buatan gitu ya, ya tidak memiliki apa-apa gitu ya. Tidak ada pabrik, tidak ada hotel, tidak ada tempat rekreasi gitu ya. Ya mau saja nantinya daerah itu tidak memiliki sumber pendapatan. Nah, itu ya. Demikian juga kalau misalkan sumber daya alam, kalau tidak ada juga nanti yang lainnya juga melongo juga ya. Padahal itu menjadi sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu beberapa pendapatan dari sumber daya buatan dan sumber daya alam itu ditarik ke pusat lalu dibagikan secara merata. Itu yang terjadi di kita. Ya contohnya ya tidak semua setiap daerah tidak semuanya memiliki sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, tembaga, nikel gitu kan, tidak semuanya. Tapi rakyat di daerah lain itu guys yang masih di wilayah Republik Indonesia bisa menikmati, walaupun diatur sedemikian rupa dalam melalui peraturan perundang-undangannya itu diberikan kesempatan lebih besar kepada rakyat yang ada di daerah di mana sumber daya alam itu berada. Nah itu juga perlu ditata juga sebenarnya. Nah sebenarnya yang sangat penting sekali ya bagi untuk menata revenue center ini adalah bagaimana kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, terutama dari pajak misalnya ya. Kita tahu bahwa masih banyak rakyat yang belum membayar PBB. Karena apa? Ya, karena suatu hal yang lain. Oleh karena itu perlu diintensifikasikan gitu ya. Penarikan pajaknya di sektor itu, di pajak PBB itu. Demikian juga misalnya kita perlu juga mengekstensikan sumber-sumber dari pajak, misalnya apa kira-kira ke depan itu. Sekarang misalnya kan diinspeksikan melalui dari belanja online. Nah, itu kalau dulu tidak ada kena pajak, ke depan ya perlu dipajak untuk orang-orang yang melakukan belanja secara online. Jadi diekstensikan dalam saya kira setiap aparatur sipil negara itu berupaya untuk bagaimana mengekstensifikasikan sumber-sumber pendapatannya gitu ya. Demikian juga yang sudah ada itu intensifkan, yang menjadi sudah ada yang memang seperti PBB tadi perlu diintensifkan gitu. Penarikannya gitu. Lalu juga jangan lupa juga lakukan pengembangan ekonomi ya, supaya kita itu bisa melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Ya, tidak seharusnya setiap daerah itu bisa menyediakan, memfasilitasi supaya orang mau datang ke daerahnya melakukan kegiatan ekonomi, membangun pabrik, ya, melakukan perdagangan gitu ya. Jadi supaya banyak kegiatan-kegiatan ekonomi, maka secara otomatis kedepannya itu akan terjadi kenaikan pendapatan daerah. Kenapa kok bisa terjadi kenaikan pendapatan daerah? Ya basis bagi penarikan pajaknya bertambah. Kalau ada kegiatan, misalnya ada kegiatan pabrik aja ya, ada pembangunan pabrik yang banyak, walaupun PBB yang perseroan itu masih di atas, tapi nanti kan ada bagi hasil.
ada bagi hasil antara pusat dan daerah. Nah, daerah pasti dapat gitu. Demikian juga kalau misalkan pajak penghasilan meningkat, ya ada bagi hasil juga nantinya gitu ya. Nanti, oleh karena itu sebenarnya yang sangat penting bagi daerah itu bagaimana meningkatkan volume kegiatan perdagangan perindustrian gitu atau kegiatan-kegiatan ekonomi lain gitu ya. Sehingga basis pajaknya itu bertambah gitu. Nah, itulah yang namanya ekstensifikasi. Nah, jadi jangan hanya intensifikasi saja, tapi yang sangat penting adalah ekstensifikasi yang sangat diperlukan untuk bisa apa uh, bisa menjadikan kegiatan ekonomi itu sumber pendapatan baru. Demikian juga mungkin juga mengembangkan usaha kecil, BUMD, sehingga adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang baru itu. Nah, dari semua itu, ya, dari semua pendapatan asli daerah gitu ya, namanya itu eh, fiskal capacity. Jadi kapasitas fiskal adalah kemampuan fiskal suatu daerah. Nah, ini biasanya antara fiskal need, kebutuhan fiskal tadi sudah dikeluarkan mengenai cost center dengan revenue center itu fiskal capacity terjadi gap, kesenjangan. Kebanyakan gitu daerah-daerah itu pasti jomplang itu. Misalnya ada suatu daerah kebutuhan fiskalnya itu 3,5 triliun, ya, revenue cost-nya atau fiskal capacity-nya itu hanya 500 miliar. Jadi ada kesenjangan sekitar 3 triliun. Nah, ini biasanya ada instrumen lain ya untuk memenuhi kesenjangan ini. Di antara instrumen lain itu adalah ada yang namanya mekanisme DAU, dana alokasi umum. Ada mekanisme DAK, dana alokasi khusus. Jadi untuk misalnya untuk gaji ya para ASN gitu, itu biasanya didapat dari DAU ini. Jadi sebenarnya daerah tidak memikirkannya itu, makanya kalau ada penambahan gitu ya, keinginan daerah untuk menambah pegawainya ya harus minta izin dulu ke pusat. Kenapa? Ya pada intinya yang gaji itu pasti tetap pusat itu. Ada yang namanya dana alokasi dasar di DAU itu. Nah, situ ya. Nah, bagaimana perhitungan DAU gitu ya? Pada dasarnya kita sudah memiliki formulasi tersendiri untuk menghitung DAU ini. Ya, ada formulasi tersendiri untuk menghitung DAU ini ya. Bagaimana formulasinya? Ya, biasanya seperti yang pernah saya ungkapkan itu ada rumusnya itu ada pertama berkaitan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan angka kemahalan. Nah, itu jadi itu ya. Jadi koefisien-koefisiennya berbeda ternyata. Untuk jumlah penduduk koefisiennya 0,4. Untuk angka kemahalan koefisiennya 0,4. Tapi untuk luas wilayah 0,1. Ya, dan angka kemiskinan 0,1. Wah, jadi 100% gitu ya semuanya gitu, tapi itu angkanya itu untuk DAU. Ini pun sebenarnya ada kecemburuan nanti itu kan, bagaimana jumlah penduduk, pasti yang jumlah penduduk paling besar ya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sementara di luar kedua pulau itu jumlah penduduk masih sedikit kecuali di Bali enggaknya. Nah, tapi kalau dilihat dari luas wilayah, luas wilayah yang misalnya Papua, baik Papua Barat maupun Papua gitu ya, Kalimantan, di Sulawesi ya,
itu masih sangat luas pulau-pulau wilayahnya, tapi jumlah penduduk sedikit. Nanti juga akan kurang juga dana DAU-nya ya. Memang saya pernah menjawabnya ini karena memang yang dilayani ini bukan bukan wilayah, tapi yang dilayani itu adalah manusianya. Padahal melayanan itu kan basisnya tadi manusia melayani manusia kan, gitu. Jadi melayani wilayah gitu ya. Walaupun sebenarnya faktor penting juga wilayah, oleh karena koefisiennya itu 0,1. Nah, ini apa jadi nah selanjutnya yang sangat penting lagi itu di atas tadi ya, makanya pertama ini ada perimbangan keuangan pusat dan daerah ya. Yang perlu di sekali lagi seperti yang saya katakan akan terjadi ketika terjadi perbandingan antara fiskal capacity dengan fiskal need gitu ya, maka terjadi gap defisit. Nah, fiskal gap ini ya, ini sebenarnya pertimbangan untuk melakukan subsidi. Nah, subsidi atau grant itu di kita itu ada yang sifatnya spesial, ada yang namanya umum gitu ya. Spesial grant, nah itu biasanya dalam bentuk dikatakan dengan namanya DAK. Walaupun DAK ini sangat terbatas di bidang-bidang tertentu saja, misalkan di bidang infrastruktur ada special grant. Jadi kalau suatu daerah itu membutuhkan jalan, jembatan, membutuhkan irigasi, maka tidak bisa mengajukan ke Pemda Pusat itu melalui special granting DAK, dana alokasi khusus itu. Ya, itu bisa dilakukan ke sana arah. Walaupun ini memang terjadi persaingan juga antara satu daerah dengan lain, karena uangnya terbatas ya, maka antara satu dan lain itu bersaing untuk mendapatkan itu. Nah, persaingan inilah sebenarnya akhirnya berujung kepada lobby-lobby. Kalau lobby-lobby, nah ini ya membuka peluang yang sangat besar akan terjadi korupsi dan kolusi. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipikirkan ke depan itu bagaimana ini mekanisme DAK ini ya, penentuan siapa yang berhak menerima DAK ini yang perlu dasar kriteria dan indikator yang jelas, bukan lagi urusan lobby, urusan politis lagi, tapi memang perlu keduanya. Nah, ini perlu saya kira perlu ditata di situ ya. Ya, perlu ditata di situ harusnya itu. Nah, yang satu lagi itu yang block grant. Maaf, itu untuk DAK itu bukan hanya infrastruktur ya, bidang pendidikan, bidang kesehatan pun bisa daerah itu mengajukan mekanisme bantuan subsidinya kepada pemerintah pusat itu melalui 3 kegiatan tadi. Ya, jadi bisa pendidikan, kalau sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur pekerjaan umum gitu, itu bisa melalui DAK karena itu pasti jumlahnya sangat besar ya. Tadi kritik saya itu bagaimana mekanismenya diperbaiki supaya terjadi keadilan. Demikian juga untuk yang sifatnya block grant. Nah, jadi dana alokasi umum gitu ya, kita itu apa saja terutama tadi kebutuhan gaji gitu ya, apa saja gitu. Itu bisa ditangani oleh pusat juga. Nah, itu yang sangat penting saya kira di dalam penataan penataan keuangan. Walaupun kita mungkin di dalam kegiatan lain gitu ya, dalam mata kuliah lain dalam keuangan negara, sumber-sumber pendapatan daerah mungkin bisa dibahas gitu. Tapi itulah yang penting dalam mata kuliah pemerintah dan otonomi daerah itu apa saja yang harus ditata ya diantaranya. Saya kira itu pada pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.